Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi ya bersama kami di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita bertemu dengan kulkas sub 2 pintu ya. Nah, ini kulkas sub 2 pintu yang model bunga ya. Dan untuk kerusakannya itu kulkas ini tidak bisa beku ya untuk di area atas, dan juga untuk di bagian bawah itu tidak bisa dingin ya. Nggak ada dingin sama sekali di bagian bawah. Dan kalau misalkan kita lihat pada bagian dinding kulkas ini ya, di bagian ini ada bunga es ya. Tuh, sangat tertutup banyak ya bunga esnya. Kalian bisa lihat. Nah, ini kalau misalkan ada bunga es seperti ini, itu tidak ada kaitannya dengan freon ya, teman-teman. Nah, ini bisa kita pastikan kalau ada bunga es banyak seperti itu, maka bisa kita pastikan freonnya itu masih ada ya. Beda lagi kalau nggak ada bunga es sama sekali ya di bagian atas. Nah, itu bisa kita pastikan freonnya itu habis. Nah, kalau seperti itu freonnya masih ada, cuman dia nggak mau dingin ya. Nanti kita akan lihat apa aja yang perlu kita perbaiki atau kita ganti ya. Nah, pada area lubang angin di sini itu nggak ada angin sama sekali ya di bagian bawah. Nah, itu adalah salah satu penyebab kulkas ini di bagian bawah juga nggak bisa dingin ya. Nah, langkahnya kita akan bongkar dindingnya ini. Nah, kalau misalkan keras itu jangan dipaksa ya. Nanti dapat menyebabkan dinding ini kalau kita tarik bisa patah ya. Nah, kalian bisa siram menggunakan air panas. Nah, mungkin juga ada yang bertanya, Mas, nggak apa-apa tah kalau misalkan disiram air panas? Jawabannya nggak ada masalah ya, teman-teman. Nah, ini tujuannya untuk mencairkan bunga es ya yang menempel pada dinding kulkas ini, supaya nanti ketika kita mau ngelepas itu akan lebih mudah ya. Nah, oke, untuk lapisan luarnya udah kita buka, tinggal kita lapisan dalam ya. Nah, ini ada dua baut. Nah, dua baut itu kita buka semua dua-duanya. Kalian harus teliti ya, karena untuk tempat bautnya itu untuk tipe kulkas dua pintu itu lain-lain ya posisi penempatannya. Jadi harus kita teliti dulu tempat bautnya, karena bisa jadi tempat bautnya itu tertutup oleh bunga es ya. Nah, oke, ini sudah terbuka ya. Nah, kalian bisa lihat pada bagian evaporator ini, di sini untuk bagian evaporator udah tertutup gumpalan es banyak ya. Nah, nantinya daya hisapnya itu akan berkurang ya kalau semakin banyak gumpalan esnya. Nah, sekarang kita akan ambil eh, kabel yang dari heater ya. Nah, kalau heater yang merek Sharp ini menggunakan heater kaca ya, posisinya ada di bagian bawah yang saya tunjuk barusan. Nah, karena di bagian ini kita tes itu nggak terhubung ya pada bagian heater. Nah, kalian bisa buka ya di bagian heaternya atau bisa dilepas. Dan juga di sini ada yang namanya fuse ya, teman-teman, ataupun sikring. Nah, sikring ini terhubung juga dengan heater ya. Nah, kalian bisa cek di bagian sikringnya. Jadi sikring ini warnanya putih dan juga hitam. Kita cek di bagian sikringnya. Kalau masih terhubung, kita nggak perlu ganti ya. Nah, di sini terhubung ya untuk fuse-nya, jadi kita nggak perlu ganti untuk di bagian fuse. Nah, sekarang kita akan siram menggunakan air panas. Kita akan ngelepas heaternya ya, karena kita cek menggunakan tang ampere, heaternya ini nggak mau connect ya. Nah, caranya kita bisa menggunakan air panas, kita siram seperti ini aja ya, teman-teman, sampai bunga es ini mencair. Nah, nantinya kalau sudah mencair, nanti itu bakalan enak ya ngelepasin heaternya. Nah, untuk heater ada di bagian bawah sini ya. Nah, tuh kelihatan ya. Jadi kita akan lepasin dulu untuk bagian evaporatornya. Nah, di sini sudah tinggal kita lepas. Dan ini untuk bagian penutup ya yang di depan, dan heater kita tinggal ambil seperti ini aja. Nantinya kalian bisa tandai ya untuk pemasangannya. Kalau bisa dikembalikan seperti semula lagi. Nah, kita akan lihat ya di bagian heater supaya kalian paham ya. Nah, dari sini udah kelihatan ya, pada bagian ujungnya ini putus ya, jadi tidak terhubung dengan kabel yang warna putih ya. Nah, tuh putusnya sampai sini, jadi dia nggak terhubung dengan kabel warna putih ini. Artinya heater ini sudah rusak ya. Tuh, harusnya terhubung. Nah, kita
kita kalau misalkan seperti ini tuh kita juga nggak perlu ganti ya, kalian bisa hubungkan saja. Nah di sini tuh kelihatan ya putusnya tuh. Nah kalau yang di bagian ujung sini nggak putus ya, beda lagi kalau yang di bagian ini putus tuh, artinya heater ini sudah rusak. Nah sebenarnya untuk heater ini bisa kita perbaiki ya, namun untuk konsumennya sendiri mintanya mau diganti ya, biar sekalian baru katanya. Oke, langsung kita gas aja, kita ganti dengan yang baru ya. Sebenarnya di sini saya akan coba contohkan bagaimana kalau misalkan putusnya di bagian ujung sini aja. Nah kalian tinggal lepas saja bagian karetnya ini. Nah kalian bisa keluarin ya ujungnya aja. Nah pada bagian ujung ini. Nah, yang perlu kalian lakukan, kalian bisa sambung ya atau tempelkan pada sekun kabel yang warna putih ini. Untuk cara penyambungannya yang penting rapat ya, jangan sampai longgar supaya nantinya tidak ngefong ya. Nah, di sini coba kita masukin, lalu jangan langsung dipasang ya, kita tes dulu. Nah caranya kita tes menggunakan avometer, ataupun kalian bisa gunakan listrik 220 ya. Nanti kalau misalkan dicolokin dengan listrik 220 heater ini akan menyala ya ketika teraliri setrum. Nah ini adalah setrumnya itu 220 ya. Nah kita akan coba tes saja menggunakan avometer. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini sudah keluar ya nilainya. Tuh. Jadi sebenarnya meskipun nggak kita ganti, kalau misalkan putusnya di ujung itu, kalian bisa langsung sambung aja, nggak ada masalah ya. Cuman karena dari konsumennya sendiri ini minta maunya diganti dengan yang baru, langsung aja kita ganti ya. Nah oke, untuk penyambungannya seperti ini, kalian tinggal potong ujung-ujungnya saja, lalu kita sambung aja ya, sama atau enggak samakan dengan yang bawaan aslinya ya. Nah ini sekarang kita tinggal pasang. Nah untuk pemasangannya sendiri memang agak sulit ya, cuman di sini sudah disediakan tempatnya ya untuk pemasangannya. Kalian tinggal paskan posisi dudukannya. Nantinya ini heater akan ditutup oleh plat ya, supaya tidak sampai ketetesan air dari atas dari evaporator ya. Nah kalau sudah, selanjutnya kalian bisa pasang kembali untuk di bagian evaporator. Hati-hati ya untuk pembongkaran evaporator ini, karena pada bagian kisi-kisinya itu sangat tajam ya, dan juga jangan sampai bengkok supaya nanti daya hisapnya pada kulkas ini nggak berpengaruh ya. Nah kalian bisa hati-hati karena kisi-kisinya ini cukup tajam. Nah sekarang udah terpasang semua ya. Nah selanjutnya kalau sudah terpasang seperti ini masih belum selesai ya. Kalian bisa hidupkan dulu untuk kulkasnya, dan kalian bisa cek pada bagian udaranya di bagian atas, dan selanjutnya yang perlu kalian cek juga pada bagian bawah. Nah harusnya kulkas yang normal pada bagian bawah sini, lubang sini, nah tuh. Nah pada bagian ini itu harusnya ada hembusan ya. Kalau misalkan nggak ada hembusan, berarti jalurnya itu masih tertutup ya. Kalian bisa bersihkan, atau apabila ada gumpalan es kalian bisa cairkan dulu. Nah kebetulan di sini sudah ada hembusan ya, artinya sudah berhasil. Oke, mungkin sampai segini saja ya video dari kami, semoga bermanfaat. Jika ada yang perlu kalian tanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.